Shalom. Nah, ketemu lagi nih adik-adik semuanya. Hari ini di hari Minggu kita mau ibadah online bersama-sama nih. Betul Kak, harus semangat ya adik-adik. Harus semangat, jangan ada di rumah. Ya, Iya. Sudah Betul. lama ya kita nggak bisa ketemu nih semenjak Pandemi ya, betul banget. Tetap semangat ya adik-adik semua ya. Betul. Terus gimana nih kabarnya adik-adik di rumah? Wah, Gimana Kak. kabarnya ya Kak? Kira-kira gimana ya Kak ya? Pastinya adik-adik kita semua sehat-sehat Kak. Ya, Amin, ya. Kakak di sini berharap adik-adik tetap sehat ya di rumah ya, menjaga Betul. kesehatan. Ya, jangan sampai juga karena sudah terlalu lama akhirnya Iya. jadi Males-malesan males-malesan. Kak, nggak boleh tuh. Mandi aja males gitu ya. Nggak Jangan ya boleh. nanti. Nanti malah gampang sakit ya. Iya, Oke, ya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang apa nih? Apa ya? Apa ya? Tahu nggak Kak? Tahu nggak ya Kak? Kali ini kisahnya masih ada di Perjanjian Lama nih. Gitu, seorang Apa nabi ya, yang terkenal loh. Dedek? Nabinya Kira-kira sangat apa terkenal ya? loh Kak. Nabinya terkenal. Iya, sangat terkenal banget ini. Depannya apa ya Kak? Depannya huruf E. Oh, Nabi Elia. Elia, betul sekali. Nah, kalau Elia kan banyak kisahnya. Tapi kali ini kita akan belajar tentang waktu Elia naik ke Gunung Horeb. Nah, seperti apa ya itu ya? Penasaran? Penasaran pastinya adik-adik. Penasaran ya? Ya, penasaran pastinya. Nah, kalian semua harus ikutin ya dari awal sampai selesai. Betul sekali. Nah, nanti di akhir firman ada kreativitasnya enggak Kak? Pasti dong, ada aktivitas seru Nah, ini nih. pasti yang ditunggu-tunggu Oke, adik-adik. ya. Ada aktivitas. Ada aktivitasnya ya. Jadi harus tonton dan harus ibadah dari awal sampai akhirnya akhir. dan juga ikuti kreativitasnya. Betul Gitu. sekali. Yuk, sekarang adik-adik apa aja nih yang perlu dipersiapkan Nah, juga ya betul. Kak ya? Ya. Yang perlu Yang sudah baca, yang sudah bisa baca itu Alkitabnya ditaruh diambil. di depannya. depannya gitu ya, Kak, Nah, ya? gitu ya, di Oke. depannya. Jadi sudah siap. Nah, boleh nggak Kak sambil tiduran? enggak boleh Jangan tuh. ya. Boleh makan? Enggak boleh juga, Kak. Masih pakaian tidur? Aduh, No. jangan dong gitu ya. Kan kita mau sama-sama Udah ya? buat Tuhan ya. Harus sudah mandi, Kak. Sudah mandi, sudah Nah, cantik-cantik, sudah sarapan, sudah ganteng-ganteng seger. semua gitu ya. Nah, Betul. gitu, betul. Ya, langsung aja ya. Nah, yuk adik-adik kalian ambil posisi yang terbaik. Kita akan mulai ibadah kita gitu ya, yang nantinya kita mau doa dulu. Yuk kita siapkan hati kita mau doa. Doa akan dipimpin oleh Kak Susanto. Mari adik-adik kita akan berdoa dan tirukan Kak Sus ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas atas berkat-Mu berkat-Mu hari ini. hari ini. Tuhan, Tuhan, saat ini saat ini kami hendak kami hendak memuji-Mu, memuji-Mu, juga juga mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Kau yang pimpin Tuhan. Tuhan pimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik. Nah, tadi sudah berdoa kan? Nah, yuk mari kita akan bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan puji-pujian. Tirukan kakak-kakaknya ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya.
bertambah-tambah cintanya. Nah, masih semangat dong adik-adik yang ada di rumah ya? Pasti dong. Masih ya Kak ya? Ya. Masih awal-awal ya, harus semangat ya. Ayo, kita akan berolahraga sebentar. Tetap bangkit berdiri ya adik-adik. Kita akan memuji-mujikan dikepak-kepakkan tanganku. Dikepak-kepakkan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan. Oh, bentar Kak. Tadi Kak Sus bilang goyang kiri. Udah Betul nggak? Ayo. Goyang kanan. Salah ya Dede ya sarahnya. Salah ya. Kak Sus malu ini. Ya, wah yang tahu salah ini berarti konsentrasi banget. Hebat adik-adik. Hebat ya adik-adik. Ayo kita ulangi lagi yuk. Betul. Dikepak-kepakkan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Goyang kanan, hui, goyang kiri, hei. Putar ke kanan, putar ke kiri. Dikepak-kepakkan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Goyang kanan, hei, goyang kiri, hei. Putar ke kanan, putar ke kiri. Goyang kanan, goyang kanan, hei. Goyang kiri, hei. Putar ke kanan, putar ke kiri. Goyang kanan, hei. Goyang kiri, hei. Putar ke kanan, putar ke kiri. Putar ke kanan, putar ke kanan, putar ke kiri. Putar ke kanan, Putar ke kanan, putar ke kiri. pokoknya nggak putar-putar ya Dede. Ya Kak ya. Cukup putar ke kanan, putar ke kiri. Nah, untuk lagu selanjutnya kita akan saling bertanya. Nah, saya gini, judulnya saya bergirang. Nah, Kasih contoh dulu. ya kasih contoh dulu ya. Bisa tanya Betul. tuh mungkin Kamang ajakin adiknya atau kakaknya boleh. Ya boleh. Atau ajakin mamanya juga boleh. Ya, ajakin papanya bukan Iya. juga boleh dong. Nah, gini ya. Nah, pertama, saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Coba ceritakan.
Katanya lupa. Kayaknya ada salah lirik ya. Ceritakan pada saya. Ceritakan pada saya. Iya, gitu. Ya, gitu ya. Karena saya anak Tuhan. Nah, refnya nanti lagu berikutnya sekarang. Sama-sama ya, Kak? Iya, sama-sama. Oke. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Nah, ngerti ya adik-adik ya? Ayo kita memuji Tuhan. Sudah siap dengan pasangannya masing-masing yang ada di rumah. Coba tarik saja tangannya papa, tangannya mama. Iya, diajarin Ayo, Ma, bentar ayo, Ma, gitu ikut, ya. Ikut gerakan ini ya. Diajakin muji Tuhan ya, adik-adik diajakin ya. memuji Tuhan gitu ya. Oke, ayo. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya. Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Gantian Kak Jul. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya. Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Nah, oke. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan siapkan hati kita. Kita akan memuji nama Tuhan dengan satu pujian Roh Kudus yang manis. Nah, teksnya akan dibawa ya adik-adik. Mungkin adik-adik belum hafal lagunya, bisa belajar dengan papa mama yang ada di rumah ya. Diajak papa mamanya untuk memuji Tuhan. Betul. Nah, ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hati. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti
firman Tuhan, Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Silakan Kak Juli untuk doa firman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hatimu. Kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik semuanya, yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Seperti tadi di awal ya yang sudah kakak sampaikan, bahwa hari ini kita akan belajar tentang kisah Elia di Gunung Horeb. Nah, sebelumnya kalian masih ingat nggak ya bagaimana Elia gitu ya berhasil mengalahkan para Baal ya. Jadi nabi-nabinya Baal gitu ya. Pasti sudah masih ingat ya. Ingat-ingat itu kan kisah yang luar biasa bagaimana Elia gitu ya dipakai Tuhan untuk mengalahkan nabi-nabi Baal ya. Banyak itu ya 450 nabi Baal gitu ya. Dan pastinya dengan pertolongan Tuhan, dan di situ Elia menyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar. Nah, peristiwa ini ya, kita akan belajar hari ini adalah kejadian setelah Elia menang. Nah, apa yang terjadi ketika Elia sudah selesai gitu ya bersama Tuhan gitu ya, memenangkan hal yang luar biasa ya, di mana Nabi Baal berhasil dikalahkan dan Allah menunjukkan pribadi yang benar-benar pribadi yang sesungguhnya ya, Tuhan yang benar. Dan kita lihat bahwa bangsa Israel akhirnya kembali lagi kepada Tuhan. Nah, kita akan buka sama-sama firman Tuhan hari ini di 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama. Nah, Dedek buka dulu di 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama. Dan hari ini memang kisahnya diambil dari ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Tapi kakak akan coba ceritakan secara cepat ya, adik-adik perhatikan baik-baik. Nah, kakak akan membacakan gitu ya di ayat yang pertama. 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Jadi peristiwa ini ya, kejadian ini terjadi ketika Elia selesai ya, setelah Elia sudah mengalahkan nabi-nabi Baal, lalu ya Isabel mendengar hal itu dan dia mengancam Elia. Dan di ayat yang keempat, ayat ketiga dulu ya. Setelah diancam gitu ya, maka takutlah ia. Elia menjadi takut. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat yang keempat, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Enak banget nih ya. Ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian ia berbaring pula. Nah, ayat 7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyuruh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah,
Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni ke gunung Horeb. Nah, dari cerita ini ya adik-adik ya, Elia ketika dia diancam, tiba-tiba dia merasa takut. Nah, mungkin kita pernah ya, dalam mungkin kehidupan kita, pernah mengalami tiba-tiba tuh ada rasa ketakutan terhadap sesuatu. Elia pun juga pernah mengalami ya. Dan ketika dia merasa takut, nah kalau udah takut pikirannya jadi kacau udah ya. Dia pikir dia mau melarikan diri, mau menyelamatkan nyawanya ya. Dan Elia memang yang dituju Elia adalah Elia pergi ke gunung Tuhan. Ya, sebenarnya Elia ini tahu ya, dalam arti bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan dia. Cuma memang waktu itu karena dia mungkin sudah capek, sudah lelah gitu ya. Dia akhirnya kena rasa takut itu sehingga dia hanya berpikir bagaimana harus kabur, lari dari masalah yang dihadapi gitu kan ya. Nah, ketika dia kabur itu ya, ketika dia lari kita lihat ya bahwa Allah itu luar biasa ya. Allah mengirim malaikatnya gitu. Nggak marah, Tuhan nggak marah. Ya, kita bisa capek, kita bisa lelah gitu kan ya. Tuhan nggak marah gitu ya. Tuhan hanya katakan lewat malaikat itu, bangun, makan. Wah, dikasih makan ya roti bakar. Mungkin yang tadi sarapannya dari roti bakar sama dengan Elia juga makan roti bakar ya. Nah, dan juga ada minuman di situ. Nah, Tuhan tahu gitu ya bahwa sebenarnya Elia ini sangat lelah, sangat capek. Tuhan siapkan berikan makanan gitu ya supaya Elia dapat kekuatan. Nah, setelah akhirnya benar ya Tuhan biarkan Elia untuk beristirahat gitu ya. Dia waktu yang pertama kali habis makan minum dia tidur gitu ya karena capek mungkin dia tidur. Terus malaikat bangunkan lagi, ayo makan, minum gitu ya. Lalu sekarang apa? Dikatakan perjalanannya masih jauh gitu ya supaya dia kuat. Nah setelah itu kita akan lihat ya perjalanan selanjutnya setelah Elia sudah selesai makan dan minum gitu ya. Lalu dia berangkat. Lama ya ini adik-adik, ayat 8 katakan, maka bangunlah ia lalu makan dan minum dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah yaitu ke gunung Horeb. Nah kita akan lihat sebentar ya video singkat juga untuk menceritakan bagaimana Elia sampai ke gunung Horeb. Itu ada diambil dari ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-18. Kita lihat sebentar ya adik-adik ya. Nabi Elia di Gunung Horeb sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18. Nabi Elia menantang 450 Nabi Baal dan menang. Api dari langit membakar persembahan Nabi Elia. Ratu Izebel adalah penyembah patung. Ratu Izebel ingin menangkap Nabi Elia. Nabi Elia menjadi takut kepada Ratu Izebel. Nabi Elia melarikan diri ke padang gurun. Setelah 40 hari berjalan kaki, Nabi Elia sampai di gunung Allah yaitu Gunung Horeb. Nabi Elia masuk ke dalam sebuah gua dan bersembunyi di situ. Tuhan bertanya apa yang Nabi Elia lakukan. Nabi Elia menjawab bahwa dia bekerja untuk Tuhan. Tuhan menyuruh Nabi Elia berdiri di atas gunung karena akan ada Tuhan di sana. Datanglah angin yang besar dan kuat, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin besar itu. Lalu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Kemudian datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Datanglah angin yang sangat kecil.
Nabi Elia mendengarnya dan mengenal suara Tuhan di situ. Lalu Nabi Elia menyelubungi mukanya dengan jubahnya dan pergi keluar di pintu gua. Tuhan tidak marah karena Nabi Elia melarikan diri. Tuhan memberitahu bahwa Tuhan selalu menyertainya. Akhirnya, Nabi Elia dengan berani kembali ke Samaria karena masih ada 7.000 penyembah Tuhan. Nah, itu tadi adik-adik ya, kita tahu ya bagaimana Elia sampai ke Gunung Horeb gitu ya, dan di sana benar-benar luar biasa. Apa yang terjadi? Tuhan menjumpai Elia. Ya, kalau adik-adik lihat, Elia mungkin berpikirnya gini, kan Tuhan itu dahsyat, iya gitu ya. Ketika kayak tadi ya di cerita tadi kan Elia disuruh keluar ya, keluar dari gunung itu. Nah dia keluar, lalu ketika dia keluar dia berpikir ya ada apa aja tadi ya, ada angin badai gitu ya. Dia berpikir oh ini Tuhan. Ternyata tidak ada Tuhan di sana ya. Lalu setelah itu ada gempa ya, tiba-tiba ada gemuruh gempa. Elia berpikir oh itu Tuhan. Ternyata juga tidak ada Tuhan di sana. Lalu turun ada api gitu ya. Wah, ada api gitu ya, datang api dan dia berpikir, wah, ini pasti Tuhan. Ya, kadang kan Tuhan memang ya menyatakan dirinya bisa lewat api, angin gitu ya, bahkan badai gitu ya. Tapi juga tidak Tuhan. Nah, luar biasanya Tuhan hadir ketika anginnya tuh angin sepoi-sepoi. Angin yang sangat lembut, yang sejuk gitu ya. Dan di situ Tuhan menjumpai Elia ya. Nah, di ayat 13 lihat ini. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua. Ini luar biasa ya. Maka datanglah suara kepada yang berbunyi. Tuhan katakan gini, apakah kerjamu di sini Elia gitu ya. Tuhan gak marah gitu ya. Mungkin karena Elia sudah saking capeknya gitu ya. Ya, dia akhirnya tiba-tiba diancam, dia takut gitu ya. Tapi betapa luar biasa ya, Elia tahu. Elia memang berpikir, aku mau kabur aja. Tapi dia pergi ke gunung Allah, ke gunung Tuhan di Gunung Horeb itu. Dan di situ Tuhan hadir ya. Tuhan menemani Elia, Tuhan menyatakan dirinya, menjumpai Elia. Bahkan ya sekalipun Elia mungkin berpikirnya, oh Tuhan datang lewat tadi apa aja, badai, angin ya, angin badai tadi, kemudian gempa, lewat api. Ternyata Tuhan mau tunjukkan, ini loh aku ada. Nggak perlu harus hal-hal yang luar biasa gitu ya, hal-hal yang heboh gitu. Tapi bahkan dalam hal yang sederhana pun lewat angin yang lembut gitu, angin sepoi-sepoi. Tuhan datang ya. Lalu Tuhan tanya Elia, apa kerjamu di sini? Ayat 14 jawabnya Elia gini, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, ketika Tuhan datang, Eli akhirnya mencurahkan isi hatinya. Dia mengeluh ya, dia menceritakan bahwa Tuhan aku ini sendirian. Nah, setelah karena dia takut, tiba-tiba dia merasa sendirian. Nah, hati-hati adik-adik ya. Karena kalau kita merasa takut, karena kita merasa aku sendirian gitu ya, nggak ada siapa-siapa yang menolong aku. Dia lupa, dia nggak pernah sendirian. Ada Tuhan. Bahkan juga tadi di video tadi juga dijelaskan, Elia itu nggak sendirian. Ada 700 penyembah Tuhan yang ada di kota Samaria, masih ada gitu ya. Harusnya kan Elia bersama-sama dengan mereka. Tapi yaitu karena ketakutan, lalu tiba-tiba hatinya Elia menjadi merasa mengasihani diri. Aku sendirian, gak ada yang mau sama aku gitu ya. Nah hati-hati adik-adik ya, jangan sampai juga kita seperti itu ya, hati-hati. Boleh takut ya, kita semua pasti pernah takut. Ingat, datang sama Tuhan. Ya luar biasa banget ya, Tuhan datang menjumpai Elia dan Tuhan, Elia kamu ngapain di sini gitu ya. Sehingga waktu ditanya itu Elia langsung mengungkapkan hatinya. Aku sendirian Tuhan, dia sedih dan sebagainya. Lalu Tuhan katakan ya, untuk firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Ya, intinya seperti itu. Nah, intinya Tuhan menyatakan, ayo kembali ke jalan yang Tuhan berikan, bahwa Tuhan nggak pernah meninggalkan dia, dan dia nggak pernah sendirian. Ada teman-teman yang lain juga, yang menyembah Tuhan yang benar juga.
Oke adik-adik, hari ini kita diingatkan ya bahwa hati-hati ya dengan rasa takut kalian. Kalau kalian merasa takut bahwa itu dalam doa, bilang sama Tuhan supaya kita ingat itu loh. Tuhan itu ada sama kita ya. Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Oke, itu firman Tuhan hari ini gitu ya. Nah, nanti kita juga akan membuat aktivitas ya. Kita akan ya tutup dulu dalam doa ya adik-adik ya. Setelah itu nanti selain ini kakak akan jelaskan aktivitasnya ya. Aktivitas hari ini pasti berkaitan juga dengan bagaimana Tuhan menjumpai Elia. Oke ya, kita mau tutup dulu ya. Kita ingat sama-sama firman Tuhan. Yuk, kakak pimpin dulu untuk tutup doa ya, doa firman. Oke, yuk kita doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh diingatkan Tuhan dari Elia Tuhan, bahwa Tuhan ketika kami mengalami ketakutan, kami mau belajar untuk kami berserah kepada Tuhan, untuk kami ingat bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu ada bersama kami, Engkau selalu menghibur kami, Engkau selalu memelihara hidup kami Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik ini ya yang tadi kakak sampaikan juga bahwa aktivitas kita dalam buat seperti ini. Tadi kakak ceritakan ini tentang kehadiran Tuhan ya. Ini is God in the fire gitu ya. No gitu ya. Kita kan buat, kalian bisa buat ini di rumah. Nanti bisa dilihat ada video singkat ya penjelasan dari kakak untuk membuat ini. Oke, kalian bisa buat di rumah ya. Nanti mengingatkan kita bahwa Tuhan datang bisa dengan hal yang sederhana ya, melalui angin sepoi-sepoi. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, jangan lupa ya untuk tetap ikut di ibadah online. Di mana, Kak? Ada di Instagram kita ya, di MC_Revival Kids, dan di YouTube ya, Christ Mercy Center. Jangan lupa ya. Oke, tetap ya adik-adik ya, selalu kita ibadah online. Kakak percaya di sini kita semua mau sama-sama ya, tetap rajin beribadah, bukan untuk kakak di sini, tapi kita mau lakukan untuk Tuhan. Oke, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. dari 2 kertas yang misalnya sudah di print, kalian bisa rekatkan jadi satu, lalu nanti minta tolong ke mama untuk memotong dulu ya. Jadi sebelum ditempel, ini yang kertas yang depan itu, nah ini ada 2 kertas tadi ya. Sebenarnya ini ada 2 kertas, cuma kakak lem jadi satu. Nah sebelum dilem itu kakak potong dulu ininya. Nah setelah itu baru direkatkan. Nih proses kakak mewarnai. Ada yang kakak warnain pakai krayon, kalau ini ya untuk earthquake-nya. Kemudian ini bisa disesuaikan, pinggir-pinggir ini kan sudah ada polanya, ditebelin, dikasih sama biru tua juga kayak ungu gitu, menunjukkan ada anginnya. Oke, nanti yang lain juga nih apinya juga bisa diwarnai. Oke, kalian bisa lakukan di rumah.